Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di kelas Bahasa Indonesia bersama Ibu Dila. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Jangan lupa untuk berdoa dan jangan lupa untuk bersyukur sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini. Selalu semangat teman-teman. Teman-teman, apakah kalian pernah menyantap seblak? Sepertinya enak ya. Bagaimana dengan yang satu ini? Apakah kalian pernah menyantap sambal tempoyak? Atau apakah kalian pernah menyantap nasi tumpeng? Lalu, apakah kalian pernah menyantap gudeg Jogja? Wah, kalau dibayangkan makanan-makanan tadi itu membuat perut kita menjadi lapar ya. Ya teman-teman, makanan-makanan tadi itu adalah makanan khas Indonesia yang menjadi salah satu kekayaan budaya di Indonesia. Apakah kalian bisa memasak makanan-makanan tadi? Teman-teman, makanan-makanan tadi bisa kita masak jika kita tahu bagaimana cara memasaknya. Untuk mengetahui cara memasaknya, kita bisa melihat cara pembuatannya melalui YouTube, atau melalui buku resep, atau bisa juga melalui salah satu artikel yang ada di Google. Nah teman-teman, apakah kalian bisa membuat masakan dan membuat cara membuatnya? Hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat resep atau membuat cara memasak makanan dalam bentuk teks prosedur. Kita juga bisa membuat teks prosedur dalam bentuk lain seperti teks prosedur cara melakukan sesuatu atau cara menggunakan alat. Berikut adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, kalian diharapkan bisa menyajikan data rangkaian langkah-langkah ke dalam bentuk prosedur baik berupa lisan maupun tulisan secara mandiri. Jadi, kalian bisa membuat teks prosedur dalam bentuk teks atau dalam bentuk video tutorial seperti yang sering kita lihat di YouTube. Jika kita ingin menulis teks prosedur, yang pertama, kita harus pahami dulu apa yang akan kita buat prosedurnya. Kita harus paham apa saja yang menjadi bahan dan alat, langkah-langkah, dan juga bagaimana cara melakukannya. Setelah itu, kita rincikan bahan, alat, dan langkah-langkahnya. Setelah merincikan bahan, alat, dan langkah-langkahnya, kita kembangkan tulisan dari rincian bahan dan alat serta langkah-langkah tadi. Setelah menjadi satu teks prosedur yang utuh, barulah kita lakukan pengeditan atau penyuntingan sesuai dengan kaidah kebahasaan yang benar. Hal ini bisa kita lihat apakah ada penggunaan tanda baca yang kurang tepat, penggunaan kata yang kurang tepat, atau juga bisa jadi ada huruf-huruf yang masih kurang. Teman-teman, lalu bagaimana ya cara menulis atau menyajikan video prosedur yang baik? Nah, mari sama-sama kita pelajari caranya ya. Setelah kita tentukan apa yang akan kita buat prosedur, kita bisa membuat judul yang sesuai dengan teks prosedur yang akan kita tulis atau video yang akan kita buat. Contoh judulnya itu bisa berupa nama benda atau sesuai yang hendak dibuat atau dilakukan. Misalnya, cara membuat kue makarun. Lalu juga bisa cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Contoh judul cara membuat, yang pertama ada cara membuat donat kentang, tutorial membuat kopi dalgona, dan tata cara membuat vas bunga dari sedotan plastik. Berikut adalah beberapa contoh judul untuk teks prosedur cara melakukan. Misalnya, tutorial edit foto dengan Photoshop, cara mengedit gambar kartun dengan PixArt, tutorial unggah video di YouTube, dan tata cara memesan makanan lewat ojek daring.
Judul-judul ini juga bisa kalian pakai jika kalian ingin membuat video yang berisi prosedur. Masih ingatkah kalian dengan bagian tujuan pada teks prosedur? Ya, bagian tujuan merupakan salah satu struktur teks prosedur. Tujuan ini berupa pengantar yang biasanya berada di paragraf 1 atau sebelum bagian alat dan bahan. Pengantar ini berisi tujuan penulisan atau pembuatan video. Pengantar dapat berupa pernyataan yang menyatakan tujuan penulisan atau juga bisa berupa paragraf pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Jadi bagian pengantar ini bisa berupa pernyataan atau bisa juga berupa paragraf. Berikut adalah salah satu contoh bagian pengantar yang berisi tujuan dalam bentuk paragraf. Lalu bagaimana kita membuat bagian pengantar yang berisi tujuan ini jika kita membuat video prosedur? Kita bisa membuat bagian pengantar yang berisi tujuan ini dengan menjelaskan apa yang akan kita buat. Misalnya, baik teman-teman, hari ini kita akan membuat mie goreng yang enak. Selanjutnya, kita juga harus menjelaskan apa saja bahan dan alat yang akan kita gunakan. Jika kita menulis teks prosedur dalam bentuk tulisan, ada dua tipe, daftar bahan dan alat yang bisa kita gunakan. Kita bisa menggunakan tipe paragraf atau tipe daftar atau rincian. Di tipe paragraf, bahan dan alat dijadikan satu ke dalam satu paragraf. Biasanya dia bersambung atau menjadi satu dengan bagian tujuan. Di tipe daftar atau rincian, bahan dan alatnya dirincikan tidak menjadi satu paragraf. Selanjutnya adalah menulis langkah-langkah atau tahapan dengan urutan yang benar. Hal ini juga berlaku ketika kita membuat video prosedur. Langkah-langkah yang harus dilakukan harus kita jelaskan secara berurutan agar penonton video kita bisa mengikuti dengan tepat dan hasilnya juga sesuai. Ada 3 tipe yang bisa kita gunakan jika menulis langkah atau tahapan. Tipe pertama adalah penomoran. Tipe ini menggunakan urutan nomor berupa langkah 1, 2, 3, dan seterusnya. Tipe kedua menggunakan kata penunjuk urutan. Pada tipe ini biasanya tidak ada nomor 1, 2, dan 3, tetapi langsung dijelaskan dengan langkah pertama adalah, langkah kedua, langkah ketiga, dan seterusnya. Tipe yang terakhir menggunakan kata penunjuk urutan waktu. Untuk tipe yang ini biasanya langkah-langkah tidak ditulis menggunakan penomoran angka 1, 2, 3, juga tidak menggunakan langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan seterusnya, tapi menggunakan kata seperti sekarang, kemudian, setelah itu, dan seterusnya. Langkah terakhir adalah membuat penutup. Masih ingatkah kalian jika penutup bersifat opsional? Ya, kalian boleh membuat atau tidak membuat penutup. Bagian penutup biasanya berisi kalimat motivasi seperti membuat bubur Manado memang mudah dan menyehatkan. Selain itu, penutup juga bisa berisi ucapan selamat. Contohnya, selamat menikmati. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan untuk membuat video atau teks prosedur? Nah, sekarang giliran kalian untuk mengeksplorasi diri dan kemampuan kalian untuk membuat video atau teks prosedur dalam bentuk tulisan. Ibu tunggu ya kreativitas dari kalian semua. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah bisa untuk membuat video berisi prosedur? Apakah kalian sudah bisa untuk membuat teks prosedur secara mandiri? Alhamdulillah, materi kita pada hari ini berakhir sampai di sini. Semoga kalian semua bisa mempraktekannya dengan semangat. Ibu berharap kalian semua bisa belajar dengan maksimal dan juga dengan tetap semangat. Jangan lupa ya, walaupun kita bertemu di kelas maya, tapi semangat harus sama seperti kita bertemu secara langsung. Semoga kalian semua bisa selalu sehat sehingga kita bisa bertemu